Lu mah banyak nanya kayak tetangga baru. 1.2 koma, aku cantik siapa yang punya? Fisik, kalau digital pusing. Fisik, soalnya bisa dipegang sama bisa dibaca. Fisik oke, digital juga oke. Kalau fisik tuh feel-nya kerasa aja sih, baca buku, ngebuka halaman demi halaman tuh ada satisfying aja gitu. Kalau digital kan emang dari handphone sih memang lebih efisien, tapi pusing karena tulisannya kecil-kecil. Karena pertama sekarang suka ngoleksinya sih, terus kayak lebih nyaman aja sih, jadi nggak screen time juga, quality time kalau bisa. Kalau sekarang kayaknya lebih banyak digital, karena lebih simple aja, ada di HP semuanya gitu. Ya tapi kan HP udah punya 15 Pro 256 GB warna titanium. Bahasa Indonesia? Sebenarnya dua-duanya suka, tapi lebih suka ngomong pakai bahasa Indonesia. Soalnya kalau bahasa Sunda takutnya kasar. Tergantung sama orangnya. Bahasa Indonesia campur. Sebenarnya mix sih, tergantung dengan lawan bicaranya gitu. Dan aku mah sukanya teh gitu biasanya. Kalau misalkan orangnya yang memang gak bisa bahasa Sunda ya mau gimana? Masa ngomong bahasa Sunda terus? 786, karena budaya di Indonesia tuh banyak banget, jadi pasti bahasa daerahnya pun banyak. Bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Melayu, bahasa Jawa, banyak. Assalamualaikum, nami Abi Fanya, Abi Titongo. Asli Abi Titongo. Bahasa Jawa, wis mangan ora udut nek. Judul karya favorit yang buku ya saat ini mah Jujutsu Kaisen dari G.G. Akutami. Karya sastra favorit buku-buku novel, kalau nggak buku-buku puitis juga suka sih. Dari zaman kuliah aku suka banget semua bukunya Ika Natasha. Aku karya sastra favorit itu biasanya dari penerbit gak apa-apa ya, dari Erlangga, Yudhistira, buku biologi, matematika, karena itu mencerdaskan aku sampai saat ini gitu. Aku tahu reproduksi dari bukunya Erlangga, biologi kelas 2 SMA gitu. Reproduksi? Hasil dari reproduksi. Cerita yang tidak benar-benar terjadi sebut Dongeng. Jadi dongeng itu adalah kalau menurut Aing Podei Gus Dur. Bener nggak sih Mas Bob? Atau B.J. Habibie? Karena mereka kayak buku banget gitu. Mohatta. Resolusi buat seluruh penulis di Kota Bandung gitu maksudnya. Jangan bosan terus bikin karya sih, karena kan banyak banget orang-orang yang masih mencintai membaca. Jadi walaupun kita sekarang di darurat literasi gitu ya, tapi tetap aja terus bikin karya supaya orang-orang tuh bisa mau balik lagi baca buku. Karena baca buku tuh asik kok, seru. Sering-sering baca buku di rental, biar rental buku selalu ada. Semoga aku konsisten untuk terus baca buku. Minimal sebulan sekali. Karena sekarang tuh lebih jarang banget baca buku. Kalau dulu tuh bisa sebulan mungkin 2-3 buku gitu. Sekarang tuh ya seenggaknya 1 lah. Semoga yang suka nulis, tetap berkarya meskipun ditolak sama penerbit. Ya tulis aja dulu, siapa tahu rezekinya tahun ini, tahun depan. Tahun ini, bulan depan. Terus pakai bahasa daerah kamu, jangan malu kalau misalnya ngomong sama mama kamu bahasa daerah, ya udah ngomong aja tuh kudu di bahasa Indonesia kan. Untuk jumlah bahasa daerah di Indonesia bersyukur sebagai negeri yang kaya akan suku bangsanya. Tergabung dari berbagai pulau dan juga latar belakang menjadikan kita menjadi satu kesatuan di bawah negara Indonesia. Oleh karena itu, dari beberapa daerah yang di Indonesia,
memberikan budaya dan juga bahasa yang berbeda secara daerah. Itu terdata menurut Badan Bahasa, di riset terakhirnya ada sekitar 718 bahasa daerah di Indonesia, di mana 98-nya sejak tahun 2020 hampir punah atau hanya digunakan oleh 1 atau 2 orang saja. Sedangkan untuk bahasa Sunda, bahasa Jawa, Madura, dan Minang itu merupakan beberapa bahasa yang sangat aman dari kepunahan. Nah, rata-rata bahasa daerah di Indonesia itu ada di wilayah Indonesia Timur, yaitu dari Maluku sampai Papua. Bahkan hanya berbeda kecamatan atau setiap 1000 meter saja bisa berbeda bahasa dan tidak dimengerti oleh suku lainnya di Pulau Papua. Cerita yang tidak benar-benar terjadi merujuk pada dongeng, karena dongeng merupakan rekaan ataupun buah pemikiran orang tua dan juga leluhur kita di masa lalu yang diturunkan turun-menurun kepada kita berlatarkan adat, istiadat, budaya, dan juga kebiasaan masyarakat terdahulu. Dongeng juga menjadi salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah, latar cerita dongeng juga macam-macam. Ada yang fabel seperti cerita binatang, ada juga dongeng jenaka yang berisi humor, kemudian ada juga dongeng-dongeng berbau legenda, mite, dan sage, dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia patut bangga karena Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah seorang yang gila buku dan juga sangat mencintai buku, yaitu Bung Hatta ataupun Muhammad Hatta. Pada pernikahannya yang berlangsung 3 bulan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, yakni 18 November 1945, Bung Hatta mempersunting Ibu Rahmi Rahim dengan mas kawin buku buatannya sendiri yang bernuansa filsafat dengan judul Alam Pikiran Yunani. Itu menjadi bukti kecintaan Bung Hatta memberikan segenap hidupnya kepada Ibu Rahmi melalui buku yang benar-benar ditulis pada saat itu juga. 1.2 koma. Anjay, cakep dong, bilang cakep dong. 1.2 koma. Asik, aku cantik siapa yang punya? Ku petik gitar di depan itik. Hei Fanya Sitar, kau yang paling cantik. Beli ayam, pilihnya dada. Jalan-jalan ke Sukabumi dalam. Jangan sampai nunggu aku tiada, kalau tidak mau merenung setiap malam.